Orang yang sangat bijaksana. Apapun yang dia lakukan tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semua yang dia lakukan dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, ketika Yisha memutuskan untuk memberkati Esau, Libaijia sudah menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Libaijia tahu bahwa berkat tidak seharusnya diberikan begitu saja. Tidak seharusnya diberikan begitu saja. Yang seharusnya diberikan kepada istri itu, sebenarnya harus menjadi milik Yakub. Maka, dia berani menantang suaminya. Kemudian, ia membantu anaknya Yakub, agar Yakub memperoleh berkat. Itu karena dia mengerti bahwa semuanya berada dalam kehendak Tuhan. Bahkan Yak berkata, jika demikian, jika ayahku mengetahuinya, aku tidak akan mendapatkan berkat, bahkan akan mendatangkan kutukan. Tanpa ragu, langsung bertindak. Jika kutukan benar-benar diberikan kepadaku, maka dia dengan berani dan teguh melakukannya. Kita tahu bahwa Isya memberkati Yakub. Tidak mungkin membawa kutukan. Jadi, mari kita lihat selanjutnya. Ada seorang pria, yakni Yakub, yang kepada anaknya memberkati anaknya, Yusuf, dengan cara yang benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Mari kita baca tentang iman Yakub dalam kitab Ibrani. Yakub, karena iman. Iman itu, dia percaya kepada siapa? Dia percaya kepada Tuhan pada saat ajalnya mendekat, yang memberkati anak-anak Yusuf, serta menyembah Tuhan sambil bersandar pada tongkatnya. Lalu, mengapa dia harus memberkati anak-anak Yusuf? Dia memiliki 12 anak, lalu mengapa hanya anak-anak Yusuf saja yang diberkati? Itu karena ia memberkati dengan sepenuh hati. Karena, ketika mengenai anaknya, Yusuf. Ketika Yusuf berusia 17 tahun. Yusuf pernah bermimpi 2 kali. Kedua mimpi itu merupakan mimpi dari Tuhan yang menyatakan bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin di antara 12 saudara. Yakni menjadi anak sulung dari 12 saudara itu. Menjadi saudara yang terhormat di antara mereka. Kedua mimpi itu menyatakan hal yang sama. Kemudian, sungguh, semua itu terpenuhi. Memang, Yusuf kemudian dijual ke Mesir. Dijual ke Mesir. Memang terjadi. Beberapa dekade kemudian, sekitar 20 tahun kemudian, bangsa Israel pun pindah ke Mesir. Pada saat itu, sungguh, Yusuf ternyata menjadi yang paling dihormati di antara saudara-saudaranya. Dia menjadi Perdana Menteri Mesir yang penuh nasionalisme. Dan seluruh keluarga Israel, karena Yusuf, membuat jumlah orang Israel di Mesir semakin bertambah. Menjadi makmur. Dengan demikian, seluruh keluarga Israel karena Yusuf mendapatkan tempat menetap. Dan juga karena Yusuf, mereka tidak mati di tahun-tahun kelaparan. Justru, di masa kelaparan, mereka berkembang biak dan makmur di Mesir. Sebenarnya, di tahun-tahun kelaparan seharusnya jumlahnya seharusnya berkurang saja. Tetapi kehebatan dan keajaiban Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan di masa-masa kelaparan, Tuhan membuat bangsa Israel menjadi makmur dan berkembang biak pesat di Mesir. Dan di Mesir, di negeri asing, ada sebuah daerah bernama Gosan. Sebuah tanah yang disebut Gosan, yang menjadi tempat mereka menggembala domba. Dan di sana mereka berkembang biak. Itulah sebabnya Yusuf menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir. Maka, meskipun dia bukan anak sulung, ternyata ia melaksanakan kehendak anak sulung. Dan, kebetulan, mimpi-mimpi yang ia alami pada usia 17 itu. Sehingga, Yakub, ia pun sangat memahami bahwa masa keemasan memang diperuntukkan bagi Yusuf. Meskipun Yusuf hanyalah salah satu dari 11 anaknya, dia sebenarnya bukan anak pertama yang lahir, tapi dia tahu bagaimana mengalihkan hak sulung itu kepadanya. Jadi, sebelum Yusuf dan Yakub meninggal, menjelang kematian, dia lalu tidak setuju Yusuf mendapat 2 suku, yaitu suku Manasye dan Efraim. Orang yang bijaksana bertindak, dia tidak akan melawan kehendak Tuhan. Dia mengikuti kehendak Tuhan, memberkati Yusuf. Seperti yang dikatakan di sini, saat menjelang akhir hidupnya, Yakub memberkati anak-anak Yusuf, dan dia bersandar pada tongkatnya sambil menyembah Tuhan. Memberkati 2 anak Yusuf dengan mengatakan, Yusuf mendapatkan 2 suku. 2 anak itu, Efraim dan Manasye, sebenarnya milik nama Yusuf. Sekarang tidak bisa atas nama Yusuf. Harus atas nama Yakub, bukan atas nama Yusuf. Dia hanya dapat 1 suku bila atas nama Yusuf. Namun bila atas nama Yakub, dia dapat 2 suku. Menjadi 2 anak Yakub. Maka dapatlah 2 suku. Lalu, kenapa dia bersandar pada tongkat saat menyembah Tuhan? Karena Yusuf berjanji akan membawa Yakub ke tanah Kanaan untuk dikuburkan. Ketika Yakub meninggal. Sebab saat Yakub meninggalkan tanah Kanaan, Tuhan berfirman Yusuf harus menutup matamu sendiri dan membawa kamu kembali ke tanah Kanaan untuk dikuburkan. Dan memang benar. Yusuf bersumpah akan membawa Yakub ke tanah Kanaan untuk dikuburkan. Janji itu benar terjadi. Ketika Yakub sudah tua, saat meninggalkan tanah Kanaan, Tuhan mengatakan akan membawa Yakub sendiri kembali untuk dikuburkan di tanah Kanaan. Sungguh luar biasa. Perbuatan Tuhan sangat agung dan ajaib.
Amin.